guys, welcome to Bikespot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, seperti janji gua di video kali ini kita akan membahas wheelset Shimano Dura S dan Ultegra, apa bedanya. Nah, gua juga ada ditemenin sama Bro David lagi. So, sebelum kita lebih lanjut bro, gue mau ngingetin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bikespot TV. Video kita tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Halo bro, apa kabar? Kabar baik, gimana? Baik. Jadi kita akan membahas apa nih hari ini? Perbedaan Dura S dan Ultegra. Di segmennya berarti wheelset. Wheelset hari ini ya, tentang Shimano wheelset teman-teman. Nah, langsung aja pertanyaan pertama, mungkin kita akan tanyakan range dari Dura S dan Ultegra itu ada apa aja gitu loh. Maksudnya range itu kan biasanya ukurannya ya. Oke, jadi line up-nya di Dura S sama Ultegra yang baru itu, untuk Dura S dia ada yang pasti ada disc brake-nya. Disc brake itu ada model yang tubular sama yang tubeless ready. Jadi itu juga bisa buat clincher tuh. Kalau tubeless pasti udah bisa buat clincher sekarang ya. Oke. Dan untuk yang Dura S juga tersedia dalam bentuk rim brake. Oh, ada rim brake. Dia hanya tersedia dalam versi tubular. Oh, tubular. Nah, untuk Ultegra dia hanya datang dalam versi disc brake. Jadi tubeless ready aja. Tapi tidak ada versi rim brake, jadi disc brake saja. Oke, untuk depth-nya sendiri. Untuk profile si Dura S dan Ultegra punya profile yang sama nih. Ada yang tiga juga ya, berarti tiga ya. C36, C36, C50, sama C60. Berarti kalau C36 itu tipis ya? Ya, lebih buat suka nanjak. Ya, nanjak yang long climb itu banyak yang suka nanjak pakai yang C36. Untuk yang misalnya suka all-rounder yang balance lah, kita saranin pakai C50. Jadi kalau yang suka nanjak masih bisa flatnya enak, itu C50 sekarang. Bukan dulu kan namanya C40 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang dia diganti jadi C50. Sekarang diganti C50 karena depth-nya sekarang udah agak ditebelin sedikit ya. Oke. Terus berikutnya adalah C60 sih sama ya, dulu namanya juga C60. Tapi untuk yang Dura S kali ini mereka bilangnya C60, ada singkatannya HR. HR tuh high rigidity. Maksudnya apa? Dia kayak pattern si spoke-nya juga beda. Oh, pattern spoke-nya. Karena C60 kan lebih yang kayak ke sprinter. Ya, sprinter powernya gede-gede gitu ya. Jadi konstruksinya dia lebih beda sama dua saudaranya itu. Seperti kayak spoke-nya itu beda. Dia spoke-nya lebih tebal. Karena dia force transfernya harus lebih bagus. Oh, berarti ini dikembangin lagi dari yang lama ya. Kebetulan gue sendiri pakai yang C60 yang lama. Terus kalau gue lihat ini kan C60-nya Ultegra di atas. Nah, ini kan C60-nya Dura S yang lama. Kalau lihat agak sedikit lebih tebel ya kalau yang sekarang ya. Ya lebih sih mungkin. Maksudnya depth-nya lebih ditebelin lagi kayaknya supaya lebih aero sepertinya ya. Oke, dari range sudah, dari macam-macam clincher tubularnya sudah. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bobot. Bedanya beratnya berapa sih antara Ultegra dan Dura S ini, sehingga kalau teman-teman mau tahu bedanya berapa gram sih? Oke, untuk yang C36 aku pakai bobotnya yang disc brake dan disc brake dan tubeless ready ya. Jadi untuk C36 itu dia sampai 1,3. 1,3 bedanya ya? Enggak, 1,3 itu 1 kilo sepasang ya, satu pair. Satu pair sepasang. Satu pair itu 1,3 gram. Sedangkan kalau yang C36 yang Ultegra itu bisa 1,4, jadi selisihnya 100 gram. Demikian pun juga sama C50-nya. C50. Iya, si C50-nya Dura S itu emang lebih enteng 100 gram sih.
berikutnya kalau C60? C60 selisihnya nggak terlalu jauh sih, karena kan sebenarnya dia lebih mentingin power transfernya. Jadi selisihnya nggak sampai 100, paling 50 gram. 50 gram. Jadi dia itu 1,6 untuk C50-nya. C60-nya C60 1,6. Perbedaannya dari yang lama ya? Sama yang Dura S dengan Ultegra. Dura S jadi sama Dura S Ultegra. lebih enteng 50 graman. Dura S lebih enteng 50 graman. Oke, karena dia kan construction itunya dirubah sedikit karena dia untuk jari-jarinya ya, spoknya. Oke, nah pertanyaan berikutnya. Dulu kan gua kan pakai untuk Dura S wheelset ini udah lama dan teman-teman ini Dura S ini tidak seramik ya. Mereka tuh tidak memakai teknologi seramik. Nah, sedangkan wheelset sekarang tuh kan sudah banyak yang seramik. Kenapa sih? Pertanyaan gue, kenapa sih Dura S tidak menggunakan seramik gitu loh? Oke, jadi si Shimano tuh dari zaman dulu sampai sekarang untuk line up wheelsetnya tuh masih memakai teknologi yang kita bilang cup and cone, Cup and cone ya? Atau enggak bahasa Indonesianya, dia masih pakai pelor. Bolt bearing gitu, bolt bearing gitu lah ya ngomongnya. Untuk wheelset lain kan sekarang udah pakai seal bearing tuh, seal bearing, cartridge gitu kan modelnya. Cartridge ya, yang ada rumahnya gitu kan. Sedangkan kalau yang ini bolt bearing itu teman-teman bearingnya itu modelnya pelor itu kecil-kecil, gede, agak gede. Ada gitu. consnya, jadi buat ngatur preloadnya gitu kan. Iya. Sebenarnya ada benefitnya sebenarnya. Jadi kayak kenapa which is Shimano tuh masih kekeh pakai itu. Iya. Pertama dari maintenance untuk cup and cone itu atau ball bearing itu lebih gampang. Toolsnya nggak terlalu ribet lah. Toolsnya nggak terlalu ribet. Pertama gampang maintenance. Terus preload si bearingnya itu kita bisa atur per mili dikit pun kita bisa atur. Jadi misalnya aku mau yang lebih enteng gitu, itu kita tinggal kendorin sedikit terus baut kontrolnya kita kencengin. Nah sedangkan kalau yang ball bearing yang cartridge gitu kita nggak bisa terlalu banyak atur. Ya, karena kan memang udah ada cupnya, udah ada semua kan. Iya, dia tinggal plug and play aja kan. Plug and play aja, jadi kalau misalnya rusak tinggal ganti, pasang gitu loh. Once dia dapat ukurannya, dia ganti aja gitu kan. Jadi kan grade-nya berdasarkan si bearingnya kan. Nah, sedangkan kalau Shimano, aku mau agak berat dikit atau misalnya yang mau lebih stabil ya, mau di adjust sedikit pun bisa. Si ball bearing tuh umurnya lebih panjang. Penting banget cartridge. Iya. Karena apa? Karena dia sebenarnya dia itu kalau di wheelsetnya Shimano tuh kita ada bilang untuk lateral pembagian distribusi bobotnya itu nggak cuma satu titik. Karena wheelset itu kan dinamis geraknya, sometimes nggak cuma lurus gitu. Ketika dia miring dengan ball bearing, dia konstruksi pembagian distribusi beratnya itu bisa lebih fleksibel. Dan terbukti sih sebenarnya karena Pro Tour juga banyak pakai wheelset Shimano ini untuk mereka gunakan balapan seperti itu, karena kan mereka balapannya juga ekstrim ya, bukan nggak ekstrim gitu. Kilometernya juga jauh don ya. Pasti mekaniknya akan cari yang menghemat waktu lah buat maintenance-nya. Even di rumah pun kamu bisa servis sendiri, cuman dibersihin, re-grease, pasang lagi itu gampang banget ya. Susah. Nah berikutnya pengembangannya. Jadi pengembangannya itu dari yang lama sama yang ke baru ini, apa sih pengembangan yang di develop dari wheelset yang sekarang ini? Terutama dari segi hubnya sih. Ini menarik ya, mungkin tadi Mas Udin udah lihat tuh body hubnya beda kan yang Dura S sama Ultegra. Iya, Dura S sama Ultegra tuh beda. Sebelum aku ngomong berarti aku akan singgung dulu compatibility-nya. Untuk Dura S yang baru ini dia cuma bisa 12 speed. Dura S ini cuma bisa 12 speed. Iya. Agak diskriminatif ya ternyata. Jadi kalau teman-teman mau pakai wheelset ini otomatis harus pakai yang Shimano yang terbaru, teman-teman harus ganti lagi ke 12 speed. Nah, kalau yang Ultegra? Kalau Ultegra dia masih pakai body prehab yang 11 speed. Jadi, masih bisa. Ya. Jadi teman-teman yang penghobi masih yang hardcore yang di 11 tapi mau naik
level di wheelset yang baru ke Ultegra bisa ini yang 11 speed. Ya, secara fitur mungkin aku pakai Ultegra, pengennya pakai Dura-S, tapi sebenarnya untuk kayak aerodynamic benefitnya tetap sama. Sama-sama mirip ya. Gitu. Oke. Cuman yang membedakan apa sih, body hubnya kan kalau kita lihat nanti dia groove-nya beda karena dia teknologi si engagementnya itu juga berbeda sama yang lama. Oh, model dalam free hub-nya ya. beda. Oke. Apa itu? Misalnya biasanya kan ini sih agak beda teman-teman. Jadi kalau dengar bunyinya itu beda banget sama yang sebelumnya, ya kan? Nah itu apa sih yang membedakan apa teknologinya dirubah? Ini mirip-mirip ini kalau teman-teman denger ini sekarang mirip-mirip Chris King ya untuk bunyi free hub-nya. Ya. Oke. Jadi kita bilangnya direct engagement. Direct engagement. Ya, sebenarnya bikin beda apa sih? Kalau teman-teman kan mungkin yang sudah tahu bahwa body free hub pada umumnya kan dia ada pulse-nya tuh. Pulse-nya ada yang 6, ada yang 3, ada yang kan? Ada yang 4. Nah, tapi yang untuk Dura-S ini dia pakainya modelnya ratchet. Jadi kenapa pakai ratchet? Supaya si stresnya itu dari body hub ke wheelset itu 360 derajat tuh. Oke, dan jadi kalau misalnya pakai pulse kan dia cuma bagian atas doang ketika dia ada stres atas, yang bawah kan nggak terlalu banyak. Iya. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai ratchet distribusinya lebih bagus, 360 derajat. 360 derajat ya. Jadi kita ngangkat crank dikit, dia langsung udah engage. Jadi kalau yang model pulse gitu kan butuh ada laggingnya dikit lah ya. Kosongnya kan. Kosong dikit. Berapa derajat kan? Itu kan kalau misalnya teman-teman yang mungkin suka kriterium itu sayang banget tuh, itu kosongnya banyak. Nah, dengan direct engagement nggak usah kriterium sih kalau misalnya mau ngejar peloton habis U-turn gitu. Nah, itu kalau kosongnya banyak agak sayang gitu. Jadi dengan ratchet itu sih dia emang lebih rapat. Jadi teknologinya itu beda. Ini kan pasti ada beratnya kan. Maksudnya ada perbedaan beratnya antara Dura-S sama Ultegra. Karena dia konstruksinya sudah beda, nggak pakai, kalau yang body hub yang lama tuh biasanya kan steel. Nah dia bisa pakai full aluminium construction-nya. Jadi ini banyak teknik ya, maksudnya secara teknis kita jelaskan perbedaannya supaya teman-teman bisa mengerti lah, teredukasi juga mengenai wheelset ini. Ternyata tidak hanya pakai aja mungkin ya, nanti ada hal-hal yang juga teman-teman pelajari. Oke, bro, apalagi nih yang kita bisa di-share lagi ya, maksudnya kita share lagi ke teman-teman untuk masalah kedua perbedaan antara Ultegra dan wheelset Dura-S ini. Mungkin teman-teman bingung ya, kok sekarang juga tubeless juga gitu ya? Ya, tubeless. Jadi kalau misalnya beli Dura-S atau Ultegra wheelset biasanya nanti dapat valve yang buat tubeless. Oh, udah ready valve-nya ya? Jadi ini tubeless ready nih. Oh, jadi kalau teman-teman beli langsung itu sudah ada valve-nya nih. Nih kalau teman-teman lihat ini sudah ada valve-nya, jadi tinggal beli bannya aja langsung pasang sama liquidnya gitu loh. Sebenarnya benefitnya apa sih tubeless? Oke. Benefit tubeless ya. Benefitnya tubeless, kita biasanya mau ban 25, let's say bisa sampai 100 PSI gitu. Nah, dia bisa lebih low lagi, pressure-nya bisa sampai 60. Iya, 80 udah termasuk keras sih kalau yang tubeless ya. Jadi tetap jadi rolling resistance-nya dapet, tapi comfort-nya dapet. Jadi karena dia low pressure, dia lebih lembut. Lebih lembut ya. Iya. Jadi nggak perlu keras-keras kalau untuk pakai tubeless sih. Jadi kelebihan tubeless memang itu resistennya lebih enak. Terus kita bisa pakai pompanya juga lebih low, jadi angin di dalamnya itu lebih nggak terlalu sekeras kalau kita menggunakan clincher gitu. Dan kenyamanannya pasti lebih nyaman pakai tubeless, apalagi kalau teman-teman di daerahnya ada jalanan yang sedikit-sedikit bergelombang bumpy gitu-gitu tuh nyaman banget untuk pakai tubeless ya. Iya. Oke, ada lagi nggak bro yang
bisa kita share untuk teman-teman? Kalau paling dari aku mungkin yang bisa dilihat nih, contohnya ini kan Ultegra-nya C60. Iya. Yang bagian sisi non drive setnya itu dia lacingnya cross kan, sedangkan yang yang apa C50-nya atau di bawahnya tuh dia radial ini. Oh. Jadi dia, untuk ininya ya apa? Lacing patternnya ya lacing sebelah. Oke. Sama dia spoknya lebih tebal. Spoknya lebih tebal. Jadi si thickness-nya si spoke-nya yang biasa yang C50, C36 sama itu bisa 1,8 mm. Untuk thickness ya ketebalannya. Masih lebih rigid lagi gitu. Oke. Jadi untuk polanya juga beda ya. Kalau yang Dura S sama Ultegra ya. Terutama untuk yang belakang ya. Ini beda sih teman-teman kalau dilihat. Untuk yang sebelah kirinya, kalau yang Dura S yang Ultegra itu bintang-bintang belakangnya, sedangkan kalau yang Dura S ini yang C50 enggak lurus-lurus, jadi langsung. Kalau ini sih mirip yang lama ya bro ya. Kalau yang ini, kalau yang itu udah beda. Dan tampilannya juga beda sih. Iya, tampilannya juga beda. Sekarang nggak kayak yang dulu kan dekalnya gede. Iya, dekalnya gede. Sekarang dekalnya lebih kecil-kecil, minimalis. Jadi lebih simple aja, lebih elegan aja untuk yang sekarang. Sama semua wheelset ini semuanya untuk display pakai center lock. Oh, center lock semuanya. Ya, semua udah nggak ada 6 volt gitu. Jadi semuanya udah pakainya center lock. Oh, center lock semua. Jadi center lock itu maksudnya gimana tuh, bro? Center lock itu dia megangan si rotor itu dia modelnya apa? Udah kayak grid gitu ya. Ada kecil gitu, nanti tinggal diselipin ke dalam. Jadi kalau dulu kan mungkin ada bautnya nih, ada baut-bautnya. Bisa sedikit movement tuh bisa. Iya, ada baut-bautnya jadi dipasin gitu kan. Kalau sekarang sudah ada center lock, ada gearnya, nanti itu tinggal dimasukin gitu. Sama kalau mungkin teman-teman yang pernah perhatiin deh, kalau center lock dia itu hubnya profilnya bisa low. Oh iya. Kalau misalnya, mesti itu boleh contohin. Nah, misalnya ini kan 6 volt nih. Nah, kalau ini profile flange-nya bisa lebih tinggi. Iya. Jadi si spoke-nya kan lebih pendek. Nah, kalau dia center lock, biasanya dia flange-nya lebih pendek. Lebih kecil-kecil lah ya, karena dia tidak ada spoke-nya bisa lebih panjang. Karena tidak ada bolt ini. Ya. Jadi dia ininya bisa lebih kecil, lebih pendek gitu ya, karena dia kan tinggal dimasukin. Jadi sebenarnya mirip kayak kasetnya aja kan. Sprocketnya kan, maksudnya sprocket kan di kiri, nah untuk center bolt untuk disc brake ada di kanan gitu, jadi lebih bagus lagi ya untuk penampilannya juga dan kesannya juga lebih rapih gitu loh, gitu. Ada lagi nggak bro untuk ini yang bisa kita sampaikan? Tinggal kapan Idan mau ganti disc brake. Nanti kita coba ya untuk ganti disc brake. Dan oke, pertanyaan terakhir ini bisa dicari di mana aja untuk teman-teman yang di rumah mau ganti, mungkin mau tanya-tanya bisa kemana? Dealer Jakarta sih sebenarnya udah ready. Dealer Jakarta sudah ready. Kayak Charlie, Formula, untuk Jakarta ready ya. Ready ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung cek aja. Untuk ke toko-toko kesayangannya. Toko-toko kesayangan teman-teman yang mungkin di daerah kan banyak juga tuh yang jual Dura S seperti Peloton ya. Jadi kalau yang di Jogja mungkin ada Peloton, terus Surabaya apa? BAB ada? Ada juga. BAB juga bisa. Oke, jadi kalau teman-teman punya komen mau tanya-tanya mengenai wheelset ini, teman-teman bisa komen aja di bawah. Jadi nanti akan kita jawab langsung dari bintang timurnya langsung. Nanti langsung dibales. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman mengenai video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman. Ada hal yang teman-teman pelajari. Thanks juga untuk Bro David yang udah menyempatkan waktu di sini berbagi dan sharing mengenai perbedaan wheelset ini.
Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya juga boleh tulis ide teman-teman, siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. So guys, if you like this video jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman buat kita lebih kreatif lagi. So, see you guys.